Customer kita kalau membeli sapi ke daerah itu cukup jauh ya, karena sapi itu nggak mungkin ada di kota ya. Apa dibilang gila? Karena pada saat itu kita mau launching ya untuk gedung ini nih, kondisinya sapi, bukan mobil. Variasinya berbeda-beda tergantung bagaimana konsumen kita maunya diminta di harga berapa gitu. Nah kita itu mengikuti lah. Gitu. Mana orang-orang bisa memakan dagingnya sama tupat ya, kita itu cukup sama tahu dan tempe aja begitu. Jadi kita dendam sama kemiskinan yang masa remaja kami, kebetulan kami juga untuk sekolah SMA aja kami tidak mampu. Tidak. Kami hanya cuma lulusan SD. Jadi kita merasakan itu, kalau tidak ada pahit kita tidak akan tahu rasanya manis itu seperti apa. Selamat sore rekan-rekan dari Gede Kreatif. Hari ini saya dapat keberuntungan yang luar biasa nih. Ketemu sama Bapak Haji Doni yang punya Mall Hewan Kurban Haji Doni itu. Kalau dilihat di Jalan Raya Akses UI, ini yang terbesar. Tapi ada juga, ada Gerah Haji Doni juga. Ada meat shop. Ada meat shop juga. Banyak usahanya. Jadi kita tuh mau cerita-cerita mengenai gimana sih Pak, kalau kita ngomong bisnis suksesnya sih ya udah sukses ya kalau menurut saya. Tapi kalau yang kita mau cari tahu tuh dulu gimana sih sejarahnya, gimana awalnya. Jadi bukan cuma cerita orang lihat suksesnya aja enak, wah sukses mah enak, wah sapinya limosin banyak di depan mahal gitu kan. Tapi gimana prosesnya gitu. Jadi kita mulai aja Pak. Oke. Bisa diperkenalkan kakak siapa Kak, dan Pak Haji Doni gimana juga gitu. Perkenalkan, nama saya tuh Riva Ivonya. Di sini saya dipercaya Pak Haji yang megang salah satu propertinya Pak Haji. Pak Haji ini kan sibuk banget nih, propertinya di mana-mana, bisnis di mana-mana. Nah Pak Haji, alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Haji nih, gitu. Sekarang ya selama kurban ini berlangsung, alhamdulillah saya dipercaya sama Pak Haji. Siap, oke. Sekarang lanjut dari Pak Haji, boleh dikasih mungkin saya nggak mengenalkan diri, saya rasa cukup ya. Ya. Tahu semua orang tahu Haji Doni ya. Yang apa itu? Terkenal dengan Mall Hewan Korbannya, atau Grosir Haji Doninya, atau Geraha Haji Doninya. Iya, bukan tadi saya udah sebut ya kan. Oke, kita mulai Pak Haji. Pertanyaan yang pertama, awal mula berdirinya gimana nih Mall Hewan Kurban ini dulu? Atau dulunya background Pak Haji itu apa sih sebelumnya? Background kita sebenarnya di sapi begitu ya. Jadi di sapi itu kita udah cukup lama ya. Usia saya itu masih 17 tahun ya. Itu saya sudah suka sama yang namanya hewan bernama sapi itu. Jadi gitu. yang dulu yang mana kita lihat tuh, kata sapi itu karena pada saat itu orang tua kami juga itu susah ya begitu ya. Kami bukan dari keluarga yang berada, yang dimana kami itu menjelang Idul Adha, Idul Fitri ya. Idul Fitri itu yang mana orang-orang bisa memakan dagingnya sama tupat ya. Kita itu cukup sama tahu dan tempe aja begitu. Jadi kita dendam sama kemiskinan, yang mana itu setelah dendam sama miskin itu ternyata jadi orang miskin itu nggak enak ya pada saat itu ya, karena usia kami itu masih belia ya, masih 8 tahun 9 tahun, kami yang merasakan begitu ya, yang namanya anak-anak menjelang hari raya Idul Fitri itu kan harusnya makan daging, tapi orang tua kami itu bisa menyajikannya walaupun itu yang disemur itu cuma tahu sama tempe. Akhirnya kita itu dendam ya. Saya janji sama orang tua kami, kebetulan kami yatim masih kecil gitu ya, yang mana ibu saya itu menyajikan, ya sudah memang ini apa adanya begitu. Tapi saya janji pada saat itu, suatu saat saya dewasa, saya bisa untuk mencari uang, itu nanti kita akan jadi pedagang daging dan sapi begitu. Luar biasa, terinspirasi banget ya, Masya Allah. Ternyata saya pikir lahir dari keluarga orang berada. Waduh, tidak begitu. Jadi kita merasakan itu, kalau tidak ada pahit kita tidak akan tahu rasanya manis itu seperti apa. Jadi kita pahitnya itu, Tapi alhamdulillah ya, pada saat itu seiring berjalannya waktu, ketika kami itu menjelang masa remaja kami, kebetulan kami juga untuk sekolah
SMA aja kami tidak mampu. Oh, Tidak. Kami hanya cuma lulusan SD karena untuk biaya sekolah, karena ibu kami itu pedagang nasi uduk yang keliling di Tampah begitu. oh ya Allah. Jadi ibu saya yang bawa nasinya zaman dahulu kala itu tahun-tahun 77, 76 itu jalanan belum beraspal ya, yang mana kata tidak ada beralasan kaki, sendal pun kalau mau dipakai itu nyangkut begitu di tanah karena apa, banyak lumpurnya kalau kita lewati begitu, untuk menjual nasi uduk itu keliling kampung. Jadi pada saat itu kalau tidak habis itu nasinya untuk makan siang dan malam kami begitu. Iya. Ternyata membuahkan hasil ya sekarang ya. Alhamdulillah, berkat itu pada saat itu kebetulan kita dari suku Betawi. Ya. Pada saat itu kita diajarkan selalu memohon kepada Allah begitu, minta ya rezeki, minta doa begitu. Alhamdulillah, mungkin saya salah satu anak yatim, saya berdoa terus sama Allah karena kita tidak punya apa ya, kita hanya punya doa pada saat itu. Alhamdulillah, karena kita berbakti sama orang tua kami. Suatu saat, nah menjelang umur saya sudah 17 tahun itu, Allah kasih rezeki itu saya berlimpah begitu. Amin, amin, amin. Oke Pak Haji, kenapa di Depok nih pilihannya? Karena kan mungkin ya terlepas dari Pak Haji warga asli Depok, atau memang ada hal lain gitu? Apa memang ini hanya tempat showroom aja atau gimana nih? Jadi gini ya, pada saat itu yang namanya tempat sapi itu dulu kita jualan tuh, kita dituntut, saya masih ingat begitu ya, namanya pembeli pertama kami itu Om Dice. Om Dice itu kakaknya Pak Rahmat Gobel ya. Pak Gobel itu Panasonic punya Group. Panasonic Group. Jadi dia pada saat itu kebetulan kami tetangga, dekat sekali gitu ya. Jadi dia itu membeli sapi itu ke kita. Wih, dulu laku 5 ekor aja itu senangnya minta ampun. Karena pada saat remaja itu begitu ya. Kita belum umur saya 15 tahun, di 16 tahun itu saya berasa gitu. Pembeli pertama dia gitu. Siap. Nah terus ini mulanya prosesnya memilih, merawat, sama menjual, ini jadi satu tempat atau gimana nih Pak Haji? Tidak itu ya, yang mana dulu kita tidak sebesar yang sekarang ya. Tadi saya bilang begitu, kalau tidak ada pahit kita tidak akan tahu rasanya manis ya. Jadi pada saat itu sapi itu kan taruhnya di daerah ya, di kampung. Oh, bukan di sini naruhnya? Bukan. Oh. Nah, ini kebetulan begitu kita expand ya dari sapi ke otomotif ya. Alhamdulillah bertambah usaha kita di otomotif. Gedung ini kita bangun pada saat tahun 2004. Oke, kan pada saat itu yang mana in user kita, customer kita kalau membeli sapi ke daerah itu cukup jauh ya, karena sapi itu nggak mungkin ada di kota ya, begitu ya kan, ada di sana jauh begitu. Nah, seiringnya berjalannya waktu, coba dong kalau bisa deket-deket Jakarta dong, jangan kita nih beli sapi ke daerah Jonggol, Cariu. Kami dari Panda Indah nih jauh begitu ya kan, untuk ke Jonggol, untuk ke Cariu begitu ya kan, untuk ke Cilengsi begitu. Nah ini kita inspirasi customer atau user kalau bisa dekat-dekat Jakarta. Nah kita kebetulan ada showroom di sini. Awalnya ini kita dibilang orang gila. 2004 itu berarti 21 tahun yang lalu. Orang gila. Kenapa, Ji? Kenapa dibilang gila? Karena pada saat itu kita mau launching ya, untuk gedung ini nih kita taruh itu sapi ya, taruh itu mobil ya, bukan sapi ya. Kondisinya sapi, bukan mobil. Di situ, dan pada saat itu booming loh. Ini pada saat itu baru pertama kali ya, yang sistem itu di sini itu kita jalani, baik RPID, baik Hertex semua dengan IDC, dengan apa pembelian sapi yang mana itu. Ini benar-benar suasananya kayak di mall, ada ruangan AC-nya, daya belinya, semuanya begitu. Jadi untuk mempermudah transaksi itu, kita tuh ada bisa pakai kredit card, bisa pakai apa begitu. Makanya itu pada saat itu, booming lah. Gila, apa itu dibilang begitu, Haji Doni dia bilang begitu.
pada saat itu bagus ya, ditaruh ya sapi bukan diisi mobil ya, apa nggak takut tuh hancur gedungnya begitu. Jadi itu gitu disebut kita jadi orang gila di situ. Nah dulu proses berarti ini showroom sekarang ya, baik showroom mobil maupun showroom sapi kalau menurut saya. Oke. Nah, perawatannya di mana? Membesarkannya atau punya peternakan sendiri atau breeding sendiri atau gimana? Ini seasonal aja ya gitu ya. Yang mana ini menjelang hari raya Idul Adha, ini kita isi sapi begitu ya kan. Ya, tapi menjelang harian kita ini kita isi kembali lagi, is back lagi kembali ke otomotif lagi begitu. Jadi kita ada beberapa depo kita peternakan atau farm gitu ya, yang kita taruh karena nggak mudah ya untuk mendatangkan sapi ribuan ekor itu sapi lokal, karena kita itu ambil itu dari produsen sapi itu provinsinya satu NTT, NTB, Bali, ada sebagian juga di Lampung ya, begitu Sumatera ya gitu. Oke. Saya dengar nih Pak Haji, ini ada wisata edukasi juga di sini ya. Jadi edukasinya apa sih? Tapi apa dibiarin aja nonton ramai buat tiap sore itu. Jadi ya seneng juga ngeliat itu, gimana tuh Pak Haji tanggapannya? Jadi gini ya, mereka kan karena ini beradanya di pinggir jalan ya, jalannya pinggir jalan, jalan utama, terus juga tempatnya enak, bersih, nyaman semua. Karena kita di sini edukasinya kita ikut animal welfare-nya begitu. Animal welfare-nya, ya animal welfare itu karena itu binatang itu, sapi itu ya, walaupun ditaruh di sini itu kita harus ikut standarnya begitu ya, penyayang binatangnya gitu. Jadi pada saat di sini kita taruh itu sapi, di sini dia harus pakai karpet yang bersih, apa semuanya seperti kayak di kandang dia semula ya. Karena dia walaupun dia itu sapi, tetap dia itu istilahnya dia gitu ada sakitnya kan, ada demamnya, ada apa ya. Di sini kita animal welfare-nya kita ikut di situ. Siap. Nah ini kalau kita mau tanya ke kakaknya deh gantian. Mika dikasih baju. Ini jenis-jenis sapinya apa aja nih Kak yang dijual di sini nih Kak? Terus range harganya kambing berapa, sapi berapa? Sapi kan ada jenis-jenisnya tuh kayak sapi yang dari mana atau dari limosin atau apa? Itu range harganya berapa tuh Kak? Kalau boleh cerita. Kalau harga-harganya sih kita mulai dari harga 17 juta ya. Apa tuh? Sapi? Sapi. Limosin itu mulai dari harga 17 juta ya Pak Haji. Terus kita ada jenis Bali juga. Selain limosin, tapi yang banyak diminati saat sekarang ya kita limosin ya Pak Haji ya. Limosin dan sapi Bali ya. Iya, lagi banyak diminati. Alhamdulillah sih kita sampai sekarang pemesannya udah ada sampai 1.000. Ya udah sampai 1.000 karena kita punya cabang kan banyak kan. Ada 5 cabang kita. Nah makanya alhamdulillahnya dan kita variasinya berbeda-beda tergantung bagaimana konsumen kita maunya diminta di harga berapa gitu. Nah kita itu mengikuti lah gitu. Kualitas di sini dijamin bagus ya kan. Nah kalau harga-harga dan jenis-jenisnya mungkin lebih jelasnya nanti di depan itu. Kita bicara mengenai strategi marketingnya nih Kak, Pak Haji Doni. Kalau kita ngomong pangsa pasar kan udah kayak leading marketnya di sini ya Pak Haji Doni lah. Kalau saya pikir saya 20 tahun udah tinggal jalan. Ada inovasi apa nih Kak ke depannya dari Pak Haji Doni maupun dari kakaknya, mungkin apalagi nih mungkin kayak promo gede-gedean atau ada apa atau gimana gitu Pak Haji. Jadi kita gini ya, kalau dalam korban, mobil korban, kita tidak ada kayak demikian kayak di mall. Jadi kita ikut aja, karena waktu kemarin kita sama Ketua MUI, terus juga sama Kiai setempat dan ulama setempat, bahwa korban itu kalau memang istilahnya mobil korban tuh mau korban sesuai dengan kemampuan. Nah disitulah kita banyak ya market kita, karena kita ikut ya. Mobil korban punya uangnya berapa, kita siapkan sampingnya. Mereka punya uang 17 juta kita siapkan gitu. Mereka punya 18 juta kita siapkan. Mereka punya 20 juta kita siapkan begitu. Jadi strategi market kita dari 5 tahun ke sini kita tidak ada kenaikan itu harga. Jadi disitulah kebetulan juga ya kita di sini bukan pemain baru ya, kita ini istilahnya sudah lama ya begitu yang dikenal, yang dimana alhamdulillah
Sohobil Korban itu mempercayakan kita begitu. Kita tuh baru bulan ini aja kita udah 1.000 ya yang di sini ya. 1.000 ekor ya. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei itu udah ribuan ekor kita jual. Mantap. Iya. Dan karena gini juga sistem kita di sini itu, jadi orang mau beli sapi itu kita ada RPID kita, ada hashtag kita, jadi bisa dilihat lah di salah satu di website aplikasi kita. Oke. Yang mana kalau orang mau beli sapi di sini, nomor ini harganya, jenisnya ini, lahirnya ini, apa semua itu terdapat. Jadi udah kayak ada runtutan. Jadi teknis sistem gitu. Kurikulum vitae kalau orang tuh kayak sejarah hidup gitu. Sejarah hidup. Oke. Karena sangat udah dimudahkan sekarang kan, makanya dengan adanya sistemnya Pak Haji itu, pembeli pun saya yang baru jadi udah cepat mengerti gitu, karena ada sistem yang tadi itu. Orang nanya ini, walaupun ini hewan apa ya gitu kan. Saya tuh bisa lihat di sana, bisa tahunya itu dari sana. Sistemnya itu mudah sekali nggak Pak Haji. Oke. Harganya semuanya udah terbuka semua di sana, kan nggak tahu. Oke Pak Haji. Nah terus kalau sapi ini, maaf nih kan nggak semua laku ya. Oke. Ini dikemanain lagi nih abis ini? Oke, kita bukan pedagang itu yang saya bilang itu seasonal aja menjelang hari raya Idul Kurban. Kita kan hari-harian kita kan, contoh kita itu ada kebetulan kata sapi kita itu ada 5 market ya. Oke, satu yang saya sebutkan yang dimana itu kita ada market karkas kita harian kita, ada markas boning kita bone-in ya, ada market itu meat shop kami sendiri. Ya, Haji Roni. Oke, ada kita white market juga ya, yang mana kita isi beberapa itu swalayan yang seperti Superindo, Ion, begitu Hypermate kita isi juga, dan market kita juga ada jual hidup juga. Begitu. Oke, berarti tiap hari motong ya, sapi terus lah ya. dong, produksi. Sapi produksi terus lah ya. Produksi terus dong. Siap. Jadi kalau kita tidak laku, tapi kita pilih ya yang mana pada saat itu. Oh, kalau size yang 17 juta ini marketnya belum tentu bisa untuk ke wet market begitu. Jadi kita itu besarkan lagi begitu. Kita balikan lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ya kita selalu kekurangan nih begitu. Mantap. Oke, berarti setiap hari, berarti sampai sekarang kurang lebih kepemilikan sapi dari induk sampai udah jadi ready to sell ada 30.000 ekor semua. Tidak. Jadi begini, jadi kita bukan breeding ya. Oke, jadi kita PTM ya, pengemukan yang dimana itu dari petani, dari masih umurnya kecil, kita beli sapinya, kita besarkan di tempat kita, di farm kita begitu. Jadi kalau kita breeding itu lama gitu ya. Jadi enggak lah, kalau 7.000 sampai 8.000 ekor itu kita punya gitu. Pada saat itu ya, umur kami belasan tahun kan, yang ditanya itu pada saat 15 tahun itu dulu kami belum dagang sapi dulu. Oke, sebelumnya berarti nggak dagang sapi? Belum, masih dagang daging dulu. Karena dari daging dulu. Kita coba dulu ya, di kaki lima ya kita dagang dulu ya, masa remaja kami kita itu, ya karena ibu kami yang saya bilang tadi itu susah, Idul Fitri itu makan daging begitu ya. Jadi pada saat itu uang dari hasil tuh saya kumpul, pada saat itu saya jadi, boleh dikatakan ya, masa remaja saya itu tidak seperti masa remaja yang diharapkan sama orang. Saya itu susah sekali begitu ya. Jadi daripada saya bermain, saya jadi ada kuliah angkat batu, angkat bata, angkat ubin. Dari uang itu saya kumpulkan begitu, sehingga itu bisa untuk modal dagang daging. Pada saat itu saya janji sama orang tua saya, dengan uang tuh pada saat itu daging itu cuma berapa, 25.000 ya per kilo ya. 25.000 tahun 20.000 ya per kilo ya begitu ya. Jadi punya uang tuh istilahnya kita 250.000 dapat 10 kilo daging. Kebetulan belum ada kitoan zaman itu pada saat itu. Jadi kita dagang di Tampa. Mungkin ibu-ibu kesian anak kecil 15 tahun tuh dagang sapi ya. Yang nggak ada tidak ada plastik, tidak apa, dibungkus sama daun pisang atau daun apa ya disebut ya, daun waru ya disebutnya ya. Terus kita ikat pakai kedubong pisang, belum ada karet pada saat itu gitu. Jadi diikat di situ. Mau tahu nggak?
Itu saya janji baru pertama kali saya bisa makan daging. Jadi dalam 10 kilo saya bisa beli daging itu, hasil pertama keuntungan saya itu pertama untuk makan di rumah. Janji saya pada ibu saya, Allah. ya kan, ini loh hasilnya kita bisa makan daging begitu. Ternyata banyak untold Banyak. story ya. Banyak. Makanya itu guys, kita nggak cari sukses ya sukses Pak. Ya benar sukses. Iya. Dulunya itu loh sampai dia begini gitu. Oh, darah-darah. Darah ya. Bener dari pedagang sapi, dari pedagang daging naik ke tukang bisnis sapi sampai dan lain sekarang. Oke. Ini kira-kira ada pengembangan ide lagi nggak? Kalau mobilnya kan setahu saya namanya PT Dian Mobil. Oke. Nah mungkin kan udah Meat shop-nya ada. Meat shop-nya ada. Grosir Haji Doni. Grosir Haji Doni ada. Nah, ada pengembangan diversifikasi bisnis lagi nggak Pak Haji? Ya, insya Allah ya, kita Ada ada apa? ya plan kita itu yang mana itu kita akan membuat istilahnya Wilson ya, yang mana kita sudah ada Wilson? Wilson tuh barbecue ya. Oh. Dagingnya begitu ya. Ini nanti ya, lagi on proses ya. Oh siap. Di mana Pak Haji? Di mana? Next time nanti. Oh siap. Nanti saya mampir lagi deh kapan-kapan. Oke. Kita promo lagi. Oke. Oke. Saya minta satu kata-kata buat memotivasi Pak Haji untuk orang-orang yang ya kita bilang masa lalunya nggak beda jauh dah sama Pak Haji sekarang, tapi pengen ngerangkak ke depan tuh. Jadi ini ada contohnya loh. Ini bukan orang yang ya maaf nih, bukan orang yang punya miskin, mungkin lebih dari miskin kali ya kan. Miskin banget gitu kan. Miskin banget. Nah ini bisa sukses nih, tapi kita minta kata-katanya gimana caranya biar Pak Haji tuh Oke. nyemangatin banyak orang gitu. Oke, jadi kita pada saat kita susah ya, kita jangan takut ya, gitu. Ya. Karena kita harus banyak ya berusaha. Setelah berusaha kita berdoa ya. Yang penting kita ikhtiar tuh. Mau hasil mau tidak, yang penting jalan dulu. Siap. Oke, jadi jangan takut kita dengan istilahnya, oh saya nggak punya uang loh, bisa jadi kuli dulu untuk jadi modal begitu. Kumpulin itu uang dulu sedikit. Jangan selalu berkata, oh Pak saya tidak ada modal begitu. Tidak itu begitu. Jadi tidak ada selalu modal begitu ya. Jadi buat motivasi yang anak-anak muda yang sekarang ini jangan gengsi, buang gengsi itu. Tuh guys, buang gengsi. Harus rajin Oh, rajin. ya. Tapi jangan lupa berdoa ya. Berdoa. Berdoa. Dengan usaha yang kita pegangin apa di? Oke. Jadi kalau setiap rezeki, ya saya masih ingat ya, diajarin sama orang tua saya, setiap rezeki yang kita dapat masih ada hak orang lain. Oh, Ya, yang dimana pada saat itu saya masih ingat ya, adik saya sampai keluar air mata, kok kita nih anak yatim dikasih uang sama orang. Oh. Jadi menjelang 1 Muharram itu adik-adik saya dikasih uang sama orang. Saya akan dendam, saya bilang, kamu nanti setelah kamu ada sukses semuanya, kita yang akan kasih uang mereka. Amin, alhamdulillah. Jadi semua guys doanya. Nih saya bener-bener mahal harganya. Ini saya bener-bener bisa duduk di samping Pak Haji nih. Oke. Waktunya tepat. Oke. Bisa bener-bener banyak menginspirasi saya lah dan menginspirasi banyak orang. Jadi terima kasih Kak Ivana. Terima kasih Pak Haji Doni waktunya. Saya mengganggu ini banyak Oke. rekan-rekan dari media yang lain. Iya, kebetulan hari ini kita diliput sama 28 media TV gitu. Saya beruntung guys, bisa waktunya minta waktu setengah jam aja. Jadi dari saya Gede Kreatif Pak Haji Doni Mbak Ivana undur diri dari Mall Kurban Haji Doni. Terima kasih, selamat sore.